Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham secara analisa teknikal yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp supaya kita analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kita ada program, jadi program kita ini biasanya nggak sering kita lakukan, jadi saya sarankan sih kepada teman-teman, segera ambil program yang akan kita buat dimulai besok, teman-teman, atau dimulai pada hari Jumat, tanggal 22 bulan 2 2024. Programnya apa? Programnya adalah biasanya kalau kita buka akun Mirai Aset Sekuritas kan minimal deposit awal supaya bisa gabung ke grup kita sebesar 10 juta. Nah, program kita kali ini adalah minimal deposit awalnya itu 2 juta, teman-teman. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin join bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman bisa minimal deposit awalnya 2 juta. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa minimal deposit awalnya 10 juta, teman-teman itu langsung kita akan berikan cashback berupa uang tunai sebesar 300.000, yang dimana nanti akan ditransfer ke dalam RDN teman-teman. Nah, di sini ada dua grup. Dua grup ini adalah tempat nanti yang bisa teman-teman nikmati fasilitasnya. Jadi dua grup ini adalah tempat yang biasanya saya akan sharingkan segala macam informasi. Grup pertama ini adalah grup satu arah. Jadi grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi, teman-teman. Jadi di sini seperti yang dilihat, saya sering men-sharingkan informasi-informasi yang up to date, entah itu berita yang penting atau juga saham-saham yang berpotensi. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, saya sering mengupdate berita dan juga saham-saham yang pantas untuk teman-teman pertimbangkan supaya kita bisa simpan di dalam portofolio. Nah, ini grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah tempat untuk kita bisa saling saling berkomunikasi. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita di sini sering chatting, kita di sini sering sharing, dan juga kita di sini sering saling berkomunikasi. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan informasi yang up to date dan juga ingin gabung bersama kita di grup ini, teman-teman boleh join bersama kita trading Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini juga kita ada program untuk teman-teman yang deposit 10 juta. Kalau seandainya teman-teman yang deposit 10 juta itu, nanti teman-teman bisa konsultasi portofolio. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan di sini, teman-teman kita juga banyak yang sering melakukan konsultasi portofolio. Misalnya di sini seperti yang teman-teman perhatikan ya, di sini kita sering melakukan yang namanya konsultasi, teman-teman. Misalnya di sini teman-teman perhatikan, kita ada sering melakukan konsultasi. Nah, kita sering melakukan yang namanya konsultasi. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin konsultasi portofolio, teman-teman bisa depositnya 10 juta, tapi kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan fasilitas grupnya aja, teman-teman bisa minimal deposit awalnya hanya 2 juta, gitu, oke? Nah, kita langsung saja ke forecasting market, jadi supaya tidak berlama-lama karena ada 10 saham yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, untuk IHSG, kita lihat secara tren saya udah forecast, dia berada di dalam tren yang bullish di minor trennya, dan ini area 7197 atau kita katakan penggenapan 7200 sampai 7100 itu merupakan area demand level untuk IHSG. Biasanya kalau seandainya terjadi sebuah retracement untuk IHSG, itu banyak saham-saham yang juga masuk ke area demand levelnya, teman-teman. Nah, sekarang IHSG dia berada di area titik penting. Ini menjadi area resisten untuk pergerakan IHSG ke depannya. Kalau seandainya dia breakout, dia akan kemungkinan besar lanjut jalan minimal 7.600 sampai 7.800. Tapi kalau seandainya terjadi sebuah retracement ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk cari saham yang menarik dan perhatikan saham-saham apa aja yang masuk di area demand, teman-teman bisa hajar gitu. Karena 2024 ini market kita bullish, jadi ketika terjadi sebuah koreksi di dalam IHSG, saya sarankan kepada teman-teman gercep cari saham yang bagus dan manfaatkan untuk bisa simpan saham di harga yang terbaik gitu. Oke. Jadi untuk IHSG mungkin reviewnya sampai di situ aja. Kita akan langsung saja membahas 10 saham yang bisa teman-teman lihat. Saham pertama itu ada ASLC. Ini saham pertama yang teman-teman kita di grup WhatsApp supaya kita bantu analisakan sahamnya. Jadi tadi saya sudah coba review untuk secara analisa teknikalnya, tapi nggak semua saham
Saya hanya beberapa saham tadi saya coba review sedikit, salah satunya adalah ASLC. Jadi ASLC sendiri sejak dari dia IPO, di sini teman-teman lihat dia berada di dalam trend bearish-nya. Di sini saya buatkan channel trend line supaya teman-teman mengerti di mana dia bergerak di dalam sebuah trend. Jadi melalui channel trend line, teman-teman mengetahui bahwa tren saham ini sedang berada di dalam trend bearish atau berada di dalam tren yang bullish. Nah, selanjutnya di sini teman-teman perhatikan terjadi sebuah penetrasi, dia breakout channel trend line. Di sini dia mencoba breakout, terjadi sebuah throwback kembali. Di sini teman-teman lihat. Tapi yang menjadi PR kita adalah kalau kita lihat trennya teman-teman, ketika dia membuat sebuah bottoming 17 Januari 2023, tandanya sudah masuk dalam 1 tahun, itu bisa teman-teman katakan sebuah tren majority. Jadi di dalam akademisi atau Dow teori mengatakan apabila tren sudah bergerak di atas 9 bulan, teman-teman bisa katakan bahwa dia berada di dalam tren yang major. Jadi di dalam tren yang major, sebenarnya saham ASLC ini masih berada di dalam tren konsolidasi. Nah, sekarang kalau teman-teman tanya kita, ya lebih baik kita entry-nya ketika dia mampu breakout di atas 130 atau tunggu dia terjadi sebuah retracement di area bottoming, teman-teman. Kita nggak usah ambil spekulasi yang terlalu berisiko. Lebih baik kita ambil dia di area bottoming, baru teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham ASLC. Kalau saya pribadi mengatakan kepada teman-teman, lebih baik kita bisa entry ketika harga turun di bawah 90. Itu bisa menjadi area yang terbaik untuk teman-teman bisa pertimbangkan gitu. Karena di bawah area 90 kita bisa simpulkan itu menjadi area yang murah, di atas 90 itu bisa kita katakan menjadi area fair price-nya atau harga wajarnya. Tapi ketika dia memasuki di atas 115, teman-teman bisa asumsikan itu menjadi area mahalnya, teman-teman, atau harga mahalnya. Jadi secara konsolidasi teman-teman bisa melihat di mana posisi penting untuk teman-teman entry di saham ASLC ini. Oke, nah selanjutnya Telkom. Nah, untuk Telkom sendiri di sini teman-teman lihat saya udah sedikit review juga dari channel Trendline Majority sejak Juni 2022 dia masih berada di dalam tren yang bearish ya. Walaupun kalau kita tarik di dalam majority tren yang lebih besar, dia di sini ada sebuah momentum harga bergerak naik ke atas. Nah, di sini terjadi sebuah penetrasi harga cenderung konsolidasi tapi turun ke bawah, teman-teman. Dia terbentuk sebuah konsolidasi tapi cenderung turun ke bawah atau bisa kita katakan sebenarnya dia berada di dalam tren yang bearish gitu. Nah, di sini kita lihat tercluster dengan channel dia terjadi sebuah rejection kembali, dia mencoba berusaha turun tapi sebenarnya kalau kita lihat pribadi penurunan ini teman-teman bisa manfaatkan untuk bisa mendapatkan di base price saham Telkom. Kalau seandainya terjadi sebuah penetrasi ke bawah, saya sarankan sih teman-teman bisa hajar sahamnya nih. Karena saham Telkom ini sendiri, kita tahu secara fundamental kita nggak perlu ragukan dan dia di dalam sektornya, dia merupakan market leader di dalam beberapa saingannya gitu. Jadi untuk Telkom sendiri ketika terjadi sebuah retracement, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk mulai entry gitu. Saya sih berharap dia bisa masuk di area 3850 sampai 3950 lah setidaknya kalau kita coba kejar dikit minimal-minimal 3980 lah. Nah, kalau teman-teman ingin coba kejar ya, minimal-minimal ini area menjadi base price kita atau bisa menjadi area demand zone kita, teman-teman. Nah, ketika dia memasukin area ini, saya sarankan kepada teman-teman semua, jangan sia-siakan momentumnya gitu, karena dia masih ada potensi secara prospek bisnis, dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, sekarang kalau kita bicara teknikal, kita bicara entry-nya yang menarik di mana sih gitu. Kalau kita lihat sejak 1 November 2023, ini teman-teman lihat, kita coba ambil bottoming-nya. Nah, kita coba ambil bottoming-nya, kita coba perhatikan flow-nya 1 November 2023. Di sini kita lihat ya, ada flow yang sangat aktif masuk di saham Telkom. Paling tinggi itu ada AK sebesar 1,3 T, ada KZ, ZP, CC, RX, YU, dan lain-lain, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari total broker summary, bahkan ke mayoritas mengakumulasi saham ini ada 13 dan sellernya itu 77. Jadi, ini minoritas yang memegang saham Telkom, teman-teman. Jadi, ketika terjadi sebuah penurunan, saya sarankan kepada teman-teman semua, jangan sia-siakan momentumnya, karena secara teknikalnya juga menarik ketika terjadi sebuah retracement, dan kalau kita lihat secara flow-nya, ini sangat menarik, teman-teman. Jadi, kalau seandainya terjadi sebuah penurunan,
saya sarankan kepada teman-teman semua jangan sia-siakan momentumnya gitu. Untuk target minimal 4.500 dia bisa capai ya. Ini target minimal kita 4.500. Jadi ini target minimal, target paling jauh itu saya rasa 4.800 teman-teman bisa pertimbangkan. Karena saham ini juga secara prospek bisnis masih sangat menarik teman-teman. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah teman-teman sabar untuk koleksi saham Telkom ini atau tidak gitu. Selanjutnya SMGR. SMGR ini juga masih sangat menarik walaupun kita perhatikan di sini harganya terjadi false break lagi dan kalau teman-teman lihat secara teknikal dia masih berada di dalam tren yang bearish. Nah, kalau kita bicara teknikal sebenarnya harganya ketika turun di bawah 6.000 ya udah kita exit dulu. Kalau kita memang entry-nya sebagai seorang trader, teman-teman. Jadi kalau seandainya harganya turun di bawah 6.000 kita wajib exit karena akan terjadi sebuah potensi dia akan mengalami penurunan lagi gitu. Itu untuk kita lihat secara teknikal, tapi secara prospek bisnis ke depan, sebenarnya SMGR ini masih sangat menarik. Justru penurunannya ini kalau seandainya teman-teman tipe trader yang ingin pegang keep and hold dalam jangka medium atau long term, ini menarik penurunannya teman-teman bisa pertimbangkan untuk terus akumulasi sahamnya. Kenapa? Satu, kita tahu IKN akan terus berlanjut dan pemegang proyek untuk supply chain semennya ke sana itu 100% SMGR, teman-teman. Jadi di tahun 2023 ini pun kita meyakini produksi SMGR untuk bahannya akan meningkat. Di sini tadi saya baca berita, kalau kita buat SMBR ya, nah ini adalah anak perusahaan dari SMGR. SMBR sendiri teman-teman, pasang target kenaikan volumenya itu, volume penjualannya dibanding tahun lalu, 24%. Jadi, seperempat kenaikan dari tahun 2023. Itu anak perusahaan dari SMGR. Oleh karena itu, saya pribadi sih melihatnya optimis ya. Saya pribadi melihatnya cukup optimis untuk prospek SMGR di dalam tahun 2024 ini. Kalau seandainya kita trading, memang kita wajib cut loss ketika harga turun dan close di bawah 6.000. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin pegang saham ini di dalam jangka periode yang lebih panjang, ketika terjadi sebuah penurunan, saya sarankan teman-teman bisa mulai terus mengakumulasi saham-saham ini gitu. Jadi nanti kalau seandainya bagi investor, nanti saya buat roadmap-nya di mana area-area yang terbaik untuk teman-teman bisa pertimbangkan mulai lakukan akumulasi kembali. Minimal di sini, teman-teman. Minimal di sini. Kalau seandainya terjadi sebuah retracement ya, nah saya kemungkinan besar, teman-teman, kemungkinan besar kalau teman-teman penganut SMC atau smart money concept, biasanya akan terjadi sebuah penetrasi fake out dulu nih. Fake out baru dia rally. Biasanya seperti itu. Dia akan unfill order ke sini dulu. Nah, dia akan unfill order ke sini dulu. Ketika dia unfill order ke sini dulu, dia akan fill order dulu ke sini, baru dia akan rally lagi. Jadi, kalau seandainya nanti terjadi sebuah penetrasi ke bawah, bagi teman-teman yang belum punya barang, area ini teman-teman bisa manfaatkan. Karena bisa jadi fake out gitu, teman-teman. Bisa fake out karena itu memang metode dari smart money concept. Oke, selanjutnya elite. Untuk elite sendiri, sini teman-teman perhatikan, saya udah coba sedikit forecast gambarnya. Memang di sini ada sebuah divergen yang kita ketahui ketika terjadi sebuah divergen, ada probabilitas yang tinggi, harga akan coba mengalami technical rebound. Kalau kita lihat, ada key level penting yang harus dia lewati, yaitu level harga 94, teman-teman. Kalau seandainya dia break 94, ada probabilitas yang besar dia akan kejar area 120. Besok, kalau seandainya di open market, teman-teman perhatikan besok harganya break di atas 94, teman-teman bisa lakukan buy on breakout di saham elite ini dan coba kejar area 120 gitu. Nah, kalau kita lihat kaki-kakinya dia udah mulai landing ke atas di sini, kita tinggal tarik aja seperti ini. Jadi dia ada potensi rally ke atas nih. Kita lihat dia naik, ya kan? Dia turun, dia naik, dia turun. Nah, dia ada potensi kejar area 120. Jadi untuk elite cukup menarik, ditambah kalau kita lihat memang secara flow ya, kita lihat di sini hari ini, kita lihat dulu flow-nya tanggal 22 Maret, sorry, 22 Februari. Nah, flow-nya ada YB masuk hari ini, jasa utama, jadi secara flow kalau kita perhatikan di sini juga akumulasinya cukup oke.
Jadi saya rasa sih ada potensi yang cukup besar dia akan kejar area 120 teman-teman. Jadi tinggal teman-teman di mana gaya entry-nya. Kalau besok dia breakout di atas 94, teman-teman bisa lakukan buy on breakout di saham Elite ini. Jaga cut loss apabila harganya ternyata false break dan turun kembali di bawah 94 gitu. Selanjutnya kita lihat Koka. Nah, Koka ini kita lihat dari IPO harga drop ke bawah. Kita lihat di sini dia sempat masuk 50, tapi di sini sejak 5 Januari ada flow yang mulai masuk nih. Kita lihat flow mulai masuk di 5 Januari dan terbentuk sebuah konsolidasi di saham Koka ini. Teman-teman perhatikan, kalau sekarang sih saya lihat ya, lebih baik base price entry-nya itu di bawah ini, teman-teman. Memang ini ada minor support. Ini ada minor support di 72. Kalau saya pribadi sih memang saham ini volatilitasnya sangat tinggi. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya rasa sih lebih baik kita tunggu di area bawahnya aja nih. Tidaknya 65 sampai 60. Itu menjadi area yang baik daripada teman-teman paksakan gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman tipe trader yang risk taker, ya sah-sah aja ya, sah-sah aja kembali ke teman-teman semua tipe tingkat resikonya seperti apa gitu. Tapi saya sendiri menyarankan tunggu di area 65 sampai 60 itu jauh lebih bagus. Kalau seandainya teman-teman tanya saya di mana sih area base price yang pas gitu. Atau lebih baik tunggu dia breakout nih. Tunggu dia breakout setidaknya di atas 90 itu jauh lebih bagus gitu. Atau menunggu sebuah structure baru terbentuk. Daripada teman-teman entry, ya rupanya teman-teman nggak siap resikonya, itu yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat flow-nya sejak 5 Januari, nah ini ada CC masuk 13 miliar di average 77 nih. Rata-rata average-nya di atas 72 semua ya. Kalau teman-teman ingin coba spekulasi sih, boleh-boleh aja. Yang penting perhatikan ketika harga turun di bawah 72, ya teman-teman harus sigap cut loss gitu. Karena penurunannya untuk masuk area 65 sampai 60 pun juga agak besar teman-teman. Nah, ada sebesar range-nya itu hampir 20% kurang lebih range-nya di sini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Koka, perhatikan ini ada support 72 dan kita lihat average price buyer-nya juga di atas harga 74 sekarang. Jadi kalau teman-teman ingin coba spekulasi ya boleh-boleh aja, tapi harus sigap ketika harga turun di bawah 72 ya teman-teman wajib exit dulu. Nanti di area 65 sampai 60 baru kita bisa buyback lagi saham Koka ini gitu. Jadi tinggal teman-teman selera spekulasinya bagaimana, karena tingkat spekulasi orang-orang berbeda-beda ya. Ada tipe trader yang spekulasinya tingkat resikonya dia ingin rendah, ya udah kita coba cari saham yang lebih konservatif. Koka ini tingkat volatilitasnya sangat tinggi, kalau seandainya teman-teman tidak tega cut loss, ya dia nggak menutup kemungkinan bisa masuk 50 lagi gitu. Tapi kalau kita lihat dari flow-nya yang cukup masif, ya ada potensi dia mengalami penguatan, minimal bisa kejar area 90 dulu gitu. Oke, itu untuk Koka. Selanjutnya SMSM. Untuk SMSM di sini terjadi sebuah break. Teman-teman bisa lihat cara teknikalnya. Kita lihat teknikalnya dulu. Kalau teknikalnya nggak menarik, ya udah kita flow-nya nggak usah ikut, nggak usah lihat teman-teman. Karena masih ada potensi dia turun lagi nih. Nah, kita coba tarik channelnya seperti ini saja, kita udah tahu kemana harganya akan potensi mengalami sebuah penurunan. Lebih baik teman-teman bisa lakukan buy on weakness di sini. Nah, kita ambil dulu minimal 1820 sampai 1775. Itu menjadi area yang pas ketika teman-teman ingin coba ambil saham SMSM. Jadi kita menunggu dulu penetrasi ke bawah, baru teman-teman bisa manfaatkan technical rebound-nya. Paling jauh sih saya rasa bisa kejar 2000 nih. Nah, paling jauh bisa kejar 2000. Kalau seandainya dia break di atas 2000, terjadi sebuah reversal harga gitu. Jadi teman-teman perhatikan area base price-nya itu ada di sini. 1820 sampai 1775. Oke, jadi itu untuk SMSM teman-teman bisa perhatikan area entry-nya dan take profit-nya masuk ketika kena channel trend lainnya lagi, karena secara channel juga dia masih berada di dalam trend yang bearish. Selanjutnya HMSP. Untuk HMSP di sini saya rasa sih terjadi sebuah konsolidasi ya jadinya. Ini teman-teman perhatikan, ini justru dia terjadi sebuah
konsolidasi. Jadi teman-teman yang mau entry selagi harganya berada di area bottoming ini, teman-teman bisa coba spekulasi nih. Nah, teman-teman bisa spekulasi dan cut loss-nya saya rasa di 835, under 835 teman-teman wajib cut loss dulu nih. Kalau kita tarik lagi channelnya di sini, nah kita lakukan adjustment lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, kita copy paste. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba lakukan buy on weakness di saham HMSP di harga sekarang, tapi perhatikan harganya jaga-jaga. Kalau seandainya dia turun di bawah 835, kita wajib exit terlebih dahulu. Karena kalau seandainya dia break di bawah 835, ada potensi dia mau mengalami penurunan lagi nih. Gitu. Oke. Jadi itu untuk HMSP. Teman-teman bisa perhatikan ini sih areanya cukup menarik untuk teman-teman spekulasikan. Kalau seandainya dia break 1000, ini bisa bakal kenceng teman-teman. Jadi ini saya rasa sih secara probabilitas sangat menarik, risikonya low, probabilitas tinggi, rewardnya gede. Jadi ini sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya Aces. Aces di sini secara tren dia bullish ya, teman-teman lihat dia bullish, tapi di sini ada tantangan, ada resisten, saya hapus dulu. Hari ini kita lihat siapa yang masuk Aces di tanggal 22. AK masuk 15 miliar, YP buang 14 miliar. Saya rasa sih secara flow dia bagus. Teman-teman bisa cek ya di sini secara flow kita nggak perlu terlalu lihat juga. Kita udah bisa tahu bahwa flow di saham ACES ini bagus gitu. Nah, kita coba tarik channelnya seperti ini. Kita tarik channelnya, kita copy paste seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui bahwa kemana trennya akan bergerak nih. Ini menjadi key level. Ini akan menjadi key level dia untuk ACES. Let's say kita katakan 890 itu menjadi area titik penting dia. Kalau seandainya dia break di atas 890, harganya akan kencang lagi nih. Saya rasa sih harganya akan break, teman-teman. Saya rasa harganya akan break karena kita tahu laporan keuangannya di Q4. Saya belum baca detail tapi positif. Saya melihat sekilas sih katanya positif. Jadi kalau seandainya dia break 890, saya rasa dia 1200 bisa dapat, teman-teman. Nah, ini saya rasa dia 1200 bisa kejar. Nah, sekarang tinggal dia mampu break di atas 890, itu menjadi sebuah pergerakan yang sangat positif gitu. Nah, ini menjadi key level dia. Ini menjadi key level dia 890. Kalau seandainya terjadi sebuah penetrasi, itu bagus ya. Ini menjadi area demand kita, teman-teman. Jadi kalau seandainya terjadi sebuah penetrasi lagi, itu teman-teman bisa manfaatkan karena ini membentuk cluster demand level kita. Kalau ini dia terjadi sebuah penetrasi, teman-teman bisa hajar menurut saya. Bisa hajar. Nah, bisa ikut trennya nih, bisa kejar area 1200. Karena secara tren juga ini momentumnya masih sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Oke. Itu untuk ACES. Selanjutnya MBMA. Nah, MBMA sendiri di sini seperti yang teman-teman perhatikan ya, ada sebuah potensi reversal trend. Kalau kita perhatikan dari channel trendline-nya, saya coba tarik seperti ini. Nah, saya tarik seperti ini, saya copy paste di sini, di dalam trend bearish-nya terjadi sebuah penetrasi, harga mulai landing ke atas nih. Teman-teman lihat, di sini dia mulai breakout, harga mulai penetrasi ke atas. Kalau kita cermati di dalam minor trend, memang di sini ada seakan-akan dia membentuk sebuah konsolidasi, tapi ini saya rasa sih cukup menarik karena ada sebuah potensi harganya masih mengalami penguatan. Resisten kita lihat ada di 730, kita tandakan dulu. Nah, resisten ada di 730, kita tarik channelnya seperti ini. Kita copy paste. Jadi dia ada potensi teman-teman kejar. Dia kejar resistennya ini. Ini merupakan area supply juga nih. Nah, ada area supply di level harga 900. Kita buat dulu. Nah, ini menjadi area supply untuk saham MBMA. Lagi harga di atas 610, saya rasa sih menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin pegang sahamnya di dalam time frame yang lebih panjang, saya rasa ini
cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Ini menjadi area supply zone kita di level harga 900. Kalau kita lihat flow-nya, di sini kita cek dari 15 Januari, kita coba cek dari 15 Januari. Nah, flow-nya itu cukup menarik ya, dari brokernya sendiri ada akumulasi karena yang memegang saham MBMA ini sedikit pihak nih. Kita lihat buyer-nya hanya ada 29 dan sellernya 54 broker. Jadi ini secara flow-nya itu cukup menarik untuk teman-teman perhatikan dan tinggal teman-teman kalau mau entry batasi resikonya ketika harga turun di bawah 610 ya udah kita wajib exit terlebih dahulu. Kalau kita lihat potensi kenaikan ya, kalau kita lihat potensi kenaikan ke 900 sih dia ada potensi mengejar ya kurang lebih sebesar 35% teman-teman untuk kenaikannya. Jadi ini sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Oke, saham terakhir tuh Allsip. Allsip ini kalau kita lihat dari channel, di sini kita copy paste lagi. Ini ada areanya juga ya, teman-teman lihat. Nah, dia masih berada di dalam tren bearish memang ya, teman-teman cek di sini dia masih berada di dalam tren bearish. Kalau kita perhatikan flow-nya memang sih masih distribusi ya. Dari flow-nya sendiri distribusi, tapi kalau kita lihat dia tidak membuat new low baru nih. Nah, ini dia tidak membuat new low baru di bawah 830. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, saya rasa sih ini cukup oke lah, masih ada potensi dia mengalami penguatan setidaknya kejar area 900. Kalau teman-teman ingin coba trading, misalnya teman-teman ingin entry di LSIP ya, saya rasa sih oke ya, risikonya 3,5% dan take profit satunya itu di 900 teman-teman. Kalau seandainya dia break 900, dia ada potensi kejar area supply berikutnya, yaitu di 950, 945. Nah, take profit 2 di 945 gitu. Jadi potensi kejauhan yang akan dia naikkan tuh di 945, terdekat tuh ada di 900. Jadi untuk LSIP memang di dalam trennya itu dia masih bearish, tapi kalau kita lihat sejak penurunannya bottoming itu di awal bulan Februari, ini ada potensi mengalami sebuah technical rebound secara analisa teknikal. Untuk konfirmasi reversal, dia wajib mampu bermain di atas 900. Ketika dia mampu bermain di atas 900, kemungkinan besar dia akan membentuk seperti MBMA tadi. Nah, kemungkinan besar dia akan membentuk seperti MBMA tadi, terjadi sebuah reversal trend dan kita akan coba follow the trend-nya gitu. Oke, mungkin ini aja 10 saham yang bisa saya review di video ini. Semoga saham-saham yang kita review di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sedikit banyaknya kesalahan yang saya analisa di saham ini, mohon maaf, tapi saya berharap sih video ini bisa menjadi sebuah insight yang positif untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.